mendengar beberapa ungkapan dari pertama sampai terakhir, saya simpulkan bahwa penyebabnya adalah korupsi. Tokoh Mesir Ribuan Abdullah Hayamahua sebut korupsi penyebab utama masalah di Indonesia. Tokoh-tokoh sentral Masyumi Ribuan bersama para tokoh nasional lintas agama, sosial maupun politik Minggu 2 Agustus 2020 di kawasan Jakarta Selatan mengumumkan terbentuknya satu kekuatan gerakan nasional yang disebut dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Para tokoh sentral Masyumi Ribuan yang hadir dan tanpa berbaur bersama tokoh nasional lainnya diantaranya adalah MS Kaban, Abdullah Hayamahua, Mas Disi Tanggang, dan Ahmad Yani. Inisiator Masyumi Ribuan, Ahmad Yani, yang juga salah satu inisiator gerakan nasional ini menyebut terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini sebagai bentuk kesadaran dan keprihatinan banyak tokoh nasional atas berbagai ancaman serius terkait masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus segera diselamatkan. Hadir bersama-sama kita ini adalah sejumlah tokoh baik dari kalangan intelektual, ulama, politisi, ya kan, aktivis dan lain sebagainya. Perlu saya informasikan kawan-kawan, pertama khususnya kawan-kawan wartawan yang hadir hari ini, acara kita hari ini adalah semacam pengumuman yang insya Allah nanti berdasarkan kesepakatan awal akan dibentuk semacam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, disingkat KAMI. Ini keterpanggilan kita melihat kondisi bangsa negara kita sampai saat ini yang menurut pandangan kami telah melampaui atau melenceng dari kiblat kebangsaan kita, terutama di dalam cita-cita kemerdekaan kita di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini semata-mata hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran. Jadi di sini tidak ada menyangkut statement-statement politik yang langsung berhubungan dengan struktur kekuasaan atau menjatuhkan kekuasaan, sama sekali tidak ada. Ini kita belum sampai ke arah sana. Ini adalah hal-hal yang menyangkut kondisi kekinian. Hadir pada hari ini, saya akan memberikan informasi sejumlah tokoh dan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini sudah lebih kurang hampir 150 lebih yang bersedia, dan ini akan bertambah terus. Akan tetapi yang sempat hadir pada siang hari ini, saya informasikan yang pertama adalah Profesor Dr. Din Samsudin. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan, karena kalau wartawan masih mempertanyakan agak susah kita menyebut itu wartawan ini. Yang kedua adalah Pak Dr. Abdullah Hayamahua. Saya tidak memperkenalkan pada beliau. Yang ketiga, kalau saya tetap menggelarkan dia Profesor Akal Sehat, Saudara Rocky Gerung, Profesor Akal Sehat. Yang keempat adalah Bapak Dr. MS Kaban, hadir tuh, pakai topi belangkon ala Indonesia, Jawa Barat. Yang keempat manusia merdeka, Dr. Insinyur Muhammad Said Didu. Yang berikutnya Dr. Refli Harun. Terus yang berikutnya ada Sagana Nainggolan yang akan memandu acara ini. Dr. Sagana Nainggolan, dokter ahli penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Yang lembaga survei satu-satunya yang siap disumpah pada waktu Pilpres kemarin. Yang lainnya hasil survei abal-abal. Ya, terus ada Mas Adi Masati, Saudara Jumhur Hidayat, sebelah sana ada. Terus ada Bang Isanuddin Nursi. Bang Isanuddin Nursi membicarakan masalah virus corona ini sudah sebelum ada virus corona, sudah ada globalisasi isu tentang corona ini. Terus ada Mas Gunawan Haji Gunawan di sana. Ada M. Hatta Taliwang, yang pakai topi. Status sudah. Status masih tersangka. Tapi tersangkanya satu. Yang konglomerat tersangka Joko Edi Abdurrahman. Nah,
6 apa 7 dia statusnya sebagai tersangka. Wakil PBNU, masih PBNU struktural karena masih pengurus kan. Ada Marwan Batubara di sana, saya lihat tuh. Ada Edwin Sukawati, saudara kita Edwin Sukawati, ada Pak. Secara bergiliran, para tokoh yang hadir berkesempatan menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pandangannya terkait masalah yang dihadapi bangsa dan negara dan harus segera diselamatkan. Mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahwa yang juga tokoh sentral Masyumi Ribbon menyebut berbagai masalah kronis yang muncul tersebut penyebab utamanya adalah korupsi. Berikut pernyataan Abdullah Heha Mahwa. Mendengar beberapa ungkapan dari pertama sampai terakhir, saya simpulkan bahwa penyebabnya adalah korupsi. 12 tahun saya berkecimpung di bidang pemberantasan korupsi sebagai penyelenggara negara, maka saya simpulkan bahwa karena korupsi tidak bisa hilang dari peta bumi. Karena korupsi Indonesia bisa menjadi beberapa negara baru. Karena korupsi Indonesia menjadi jajahan dari satu superpower dan sekarang itu sudah terjadi. Kenapa? Karena korupsi itu ada yang disebut material korupsi. Tadi sudah disebutkan bagaimana materi yang diperoleh oleh para penyelenggara negara, kemudian korupsi politik, korupsi yang melalui perundang-undangan kebijakan, peraturan, ada Perpu virus Cina, itu adalah korupsi politik, ada undang-undang Minerba, itu juga korupsi politik, ada Omnibus Law RU, itu juga korupsi politik, dan berbagai peraturan-peraturan kebijakan yang lain itu adalah hasil dari korupsi politik. Dan yang paling dahsyat ini yang barangkali kaitan dengan saudara itu yang disebut dengan intelektual korupsi, korupsi intelektual. Korupsi intelektual adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya data, punya informasi, tapi disalahgunakan, disembunyikan, dimanipulasi untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Di kabinet kita tahu ada beberapa profesor, tapi kok nggak bisa menghadapi seorang yang sarjana satunya nggak tahu bagaimana seperti itu. Ini korupsi intelektual. Jadi saya tidak menyalahkan saudara Gurung kalau mengatakan ya dungu dan seterusnya seperti itu. Nah oleh karena itu maka agar supaya tidak terjadi apa yang saya katakan hilang dari peta bumi Indonesia menjadi beberapa negara baru Indonesia dan kemudian menyelamatkan ini dari jajahan superpower sekarang, maka mari kita selamatkan Indonesia. Koalisi menyelamatkan masyarakat Indonesia, dan itu satu-satunya jalan sehingga begitu bisa kita wariskan bangsa negara ini kepada anak cucu kita. Mereka cerdas, mereka sejahtera, mereka aman dan damai dan berperan dalam perdamaian dunia kembali. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin